Halo para mahasiswa Teknik Kimia UGM yang mengambil mata kuliah Kimia Organik. Kuliah ini adalah kuliah pengantar untuk Kimia Organik, yaitu mata kuliah di semester pertama. Nah, saya ingin membuka video pengantar ini dengan sebuah pertanyaan. Menurut Anda, kimia itu penting nggak untuk teknik kimia? Pertanyaan yang lucu ya. Tapi mungkin Anda pernah dengar dari kakak kelas atau mungkin dari orang yang lain ya, bahwa katanya kalau kuliah di teknik kimia yang penting itu adalah matematika dan fisika. Kimia itu tidak penting. Nah, itu hoax ya itu ya. Yang betul adalah kimia itu tentu saja sangat penting buat Anda karena nah, ini ya, di semua textbook Anda mungkin lebih visual, Anda bisa melihat bahwa chemical atau kimia itu adalah nama depan Anda ya. Sebagai insinyur teknik kimia, Anda itu harus punya kecintaan yang besar pada ilmu kimia dan rasa ingin tahu yang besar untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam bagaimana Anda bisa melakukan karya-karya, menciptakan karya-karya engineering dengan pemahaman kimia yang baik, dengan pemahaman kimia yang kuat, sehingga Anda akan menjadi insinyur-insinyur kimia inovatif yang akan membangun Indonesia di masa depan. Nah, nanti dalam kuliah kita kimia organik ini ya, selama 1 semester kita akan sama-sama belajar untuk membangun cara pandang yang baru terhadap sebuah molekul kimia, gitu ya. Jadi ini bukan pelajaran hafalan. Saya tidak akan menyuruh Anda menghafal nama-nama senyawa kimia, rumus kimianya dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Tapi kita akan menggali bagaimana sih logikanya reaksi-reaksi kimia itu bisa terjadi dan apa nanti yang bisa Anda lakukan sebagai seorang sarjana teknik kimia, sebagai seorang chemical engineer untuk merekayasa proses-proses itu sehingga memaksimalkan manfaatnya bagi umat manusia. Gitu ya. Jadi nanti saya akan mendampingi Anda dalam perjalanan Anda mengeksplorasi dunia kimia, khususnya kimia organik, yang mungkin ini berbeda dengan apa yang sudah Anda pelajari di SMA, karena konteksnya akan kita bangun sebagai konteks teknik kimia untuk mempersiapkan Anda sebagai insinyur kimia yang handal. Sekarang saya ingin menunjukkan bahwa ilmu kimia itu ada di sekitar kita gitu ya, begitu dekat di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saya mau tunjukkan nih, lihat kebun saya ya. Misalnya di sini ada yang kenal nggak ini tanaman apa? Ini adalah seledri. Nah ini ya, tanaman yang tampaknya sangat sederhana dan sangat humble seperti ini ya, murah ini harganya. Di dalamnya itu ada senyawa-senyawa glukosida yang ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa itu bagus untuk kesehatan gitu ya, mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita sehingga punya efek yang menyehatkan. Di sebelahnya seledri ini adalah rosemary. Rosemary ini juga tanaman rempah yang sangat populer ya. Kalau Anda suka masak, di masakan-masakan Italia itu yang salah satu yang memberikan rasa khas dari masakan Italia itu adalah rosemary. Jadi baunya enak ya kalau Anda bikin roti atau bikin apa. Terus favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mint. Nah, atau menta. Nama latinnya adalah menta sp. Daun-daun yang kecil ini menyimpan essential oil yang merupakan kelompok terpenoid ya. Kalau di dalam kimia organik nanti Anda akan belajar lebih dalam. Nah, nanti dalam video pengantar ini saya akan mengulas lebih dalam senyawa aktif, salah satu senyawa aktif yang ada di dalam daun mint yaitu mentol. Sebetulnya ada banyak ya senyawa terpenoid, variasinya banyak di dalam daun mint, tapi kita nanti akan lihat bagaimana kita bisa memproduksi mentol yang ada di dalam daun mint. Nah, Anda tahu mentol yaitu baunya khas. Kalau ini kita remas daunnya seperti ini baunya adalah bau segar khas dari daun mint. Nah, itu tidak hanya baunya saja yang segar ya, tapi itu juga ada kegunaan-kegunaan untuk herbal ya, obat herbal. Di dalam daun mint yang kecil-kecil tadi terdapat senyawa-senyawa yang sangat penting yang kalau di dalam istilah komersial itu kita sebut sebagai peppermint oil. Nah, peppermint oil ini jumlahnya sangat
kecil di bawah 1% gitu ya di dalam setiap daun mint, sehingga cara mengambilnya itu sulit. Nah, apa relevansinya dengan kimia organik? Kalau di dalam kacamata kimia organik, peppermint oil itu termasuk dalam golongan yang kita sebut sebagai terpenoid. Nah, nanti Anda akan belajar ya lebih detail ya, terpenoid itu apa, karakteristik kimianya apa, karakteristik fisikanya seperti apa, sehingga Anda nanti bisa kenal senyawa yang namanya terpenoid ini luar dalam. Terus, apa urusannya dengan teknik kimia? Nah, filosofinya teknik kimia itu kan, ilmu teknik kimia itu adalah ilmu untuk Anda memproses suatu bahan mentah menjadi bahan yang nilai jualnya tinggi. Sekarang coba kita lihat di sini ya, daun mint yang ini gampang banget ditanam, dalam iklim Indonesia akan sangat subur. Coba harga jualnya berapa? Ini saya ambil dari salah satu lapak jualan online ya, yang saya sensor karena ini bukan iklan. Nah, kalau dari daun mint tadi kita menghasilkan minyak peppermint seperti ini. Perhatikan ya, milinya, repacknya itu Anda jualannya itu bukan liter tapi dalam packing mili. Harganya berapa? Range-nya adalah 47.000 sampai 300.000. Nah, 48.000 deng itu 47.900 ya, sampai 300.000 dengan jumlah volume yang satuannya itu mili. Bayangkan betapa besar keuntungannya. Nah, tapi ini barang ini menjadi mahal karena ngambilnya itu susah. Ini perlu keahlian orang yang tahu kimia. Nah, untuk Anda bisa mendesain prosesnya, yang pertama kali Anda harus investigasi adalah molekul yang mau Anda ambil itu seperti apa. Sehingga nanti Anda bisa mendesain proses yang sesuai. Yuk, sekarang kita breakdown apa sih isinya daun mint yang oleh orang awam disebut daun mint gitu ya. Kalau orang kimia, kita melihat daun mint, apa yang kita lihat? Nah, dari sudut pandang kimia, komponen utama di dalam daun mint yang memberikan aroma khas mint ya, yang sangat familiar dengan hidup Anda di pasta gigi, di sirup, di permen dan sebagainya itu ya. Ada 4 senyawa utama, yaitu mentol, karbon, isopulegol dan viridiflorol, dengan komponen terbesar adalah mentol. Jadi ini adalah aroma yang mendefinisikan karakteristik fisika dan kimia dari peppermint oil yang kita kenal sehari-hari baunya seperti itu. Itu adalah aroma dari mentol. Nah, nanti di kuliah kimia organik Anda tidak perlu menghafal gitu loh. Saya tidak akan mengeluarkan ujian dengan pertanyaan tuliskan rumus molekul mentol. Tidak seperti itu. Tapi di level universitas ini ya, dan khususnya untuk keperluan Anda belajar teknik kimia, kita nanti akan membreakdown senyawa ini dengan tujuan, dengan motivasi agar Anda tahu bagaimana cara memproses. Perkara ekstraksi itu sebetulnya bukan hal yang sangat asing buat Anda ya. Anda sering melakukan sehari-hari. Misalnya ya, contohnya apa yang dilakukan orang awam untuk melakukan ekstraksi senyawa mentol dari mint misalnya. Yang Anda perlukan hanya ini ya, daun mintnya. Terus Anda perlu pelarut, dalam hal ini air ya. Kita akan melarutkan mentol yang ada di dalam daun mint ini ke dalam air. Nah, caranya adalah untuk melakukan ekstraksi itu ya, tentunya ini mentolnya masukin ke air, dung gitu ya. Nah, tapi karena mentolnya itu ada di dalam daun, maka yang Anda lakukan adalah Anda rusak daunnya ya, supaya si mentolnya itu keluar dari daun. Nah, ini dihancurkan daunnya gini. Ini udah mulai tercium bau mentolnya ya. Ini namanya ekstraksi ini, karena Anda sedang melakukan proses mengeluarkan mentol dari dalam daun ke pelarut berupa air. Nah, ya. Ini sudah mulai larut, mentolnya bau banget nih kalau di sini. Sayangnya nggak bisa terekam di video ya baunya. Nah,
aromanya aroma mentol. Nah, ini kalau cara awam ya. Tapi kalau orang teknik kimia, nah ini belum puas Anda dengan ekstraksi kayak gini. Karena yang bisa terekstrak dikit ternyata ya kalau dengan air. Nah, sebagai orang teknik kimia, Anda akan mencari cara-cara lain supaya yang terekstrak lebih banyak. Jadi nggak cukup saya puas dengan air mentol yang diminum kayak gini. Tapi misalnya saya ingin jualan minyak mentol, nggak bisa kalau hanya dengan cara seperti ini, rugi Anda nanti. Karena mentol yang bisa Anda keluarkan hanya sedikit. Nah, mari kita eksplorasi bagaimana cara Anda mengoptimalkan proses ini. Ya, jadi sekarang kita perhatikan kalau mentol itu rumus molekulnya seperti ini. Nah, ini belum cukup buat kita untuk kita bisa mengetahui lebih jauh bagaimana kita bakal memproses nyawa ini. Kita perlu informasi yang lebih detail, yaitu dengan struktur seperti ini, bagaimana elektron terdistribusi di seluruh molekul dari mentol ini. Atau bahasa ilmiahnya nanti Anda akan belajar tentang elektron density, densitas elektron dalam sebuah molekul. Apa perlunya kita tahu sebaran elektronnya? Kalau cuma gambar seperti ini kan Anda nggak kelihatan kan, ini elektronnya tersebar merata, ataukah dia terkonsentrasi di salah satu sisi? Terus nanti konsekuensinya apa kalau ternyata elektronnya tidak tersebar merata? Nah, coba sekarang kita lihat lebih dalam gitu ya, lebih jauh daripada sekedar rumus molekul yang dua dimensi seperti ini. Nah, dalam halaman ini senyawa-senyawa yang sama, tapi direpresentasikan secara berbeda, yaitu dalam bentuk 3 dimensi, dan digambarkan awan elektron di sekitar setiap atom yang membentuk molekul tersebut. Nah, ini kalau Anda perhatikan ini ya, satu persatu di sini, Anda bisa lihat di bagian tengah yang bulat-bulat itu adalah atom-atomnya. Sementara yang di luar yang berbentuk seperti awan itu adalah representasi dari densitas elektron yang melingkupi setiap atom. Anda bisa melihat ada beberapa warna yang berbeda. Warna yang paling merah, ini warnanya itu rentangnya itu adalah antara ungu atau biru sampai merah. Yang paling merah ini artinya densitas elektronnya paling tinggi. Jadi kalau Anda lihat bagian yang berwarna merah itu selalu berdekatan dengan atom yang warnanya merah. Bisa melihat ya. Atom itu adalah atom oksigen. Oksigen ini adalah atom yang elektronegatif, dalam arti dia punya kecenderungan untuk menarik banyak elektron dari tetangganya. Itulah sebabnya kenapa densitas elektron di sekitar oksigen itu akan lebih tinggi daripada di sekelilingnya. Kemudian yang warnanya ungu ini artinya adalah densitas elektron yang paling rendah, dan ini Anda bisa lihat bahwa biasanya dia berada di sekitar atom H, yaitu atom yang kelihatan sebagai bulatan kecil-kecil putih itu ya di dalam model molekul yang tergambar dalam ilustrasi ini. Warna hijau atau sedikit kekuningan ini artinya medium gitu ya. Jadi nggak rendah banget, nggak tinggi banget, ini tengah-tengah lah. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa dia biasanya terdistribusi, warna hijaunya itu akan terdistribusi di sekitar rantai utama karbonnya. Jadi Anda bisa lihat bahwa oksigen ini serakah ya kalau soal elektron, dia akan narik dari banyak tempat, dan yang paling manut untuk elektronnya ditarik itu adalah hidrogen. Jadi dia pasrah gitu ya, sehingga dia mendapatkan densitas elektron yang paling rendah. Nah, sekarang kembali ke persoalan mentol tadi ya, Anda mau mengambil senyawa mentol dari min. Ini senyawanya ada di tengah sini ya, yang ini yang mentol. Nah, ini mau kita ambil. Sekarang coba kita lihat lebih dalam prosesnya itu bakal seperti apa. Nah, oke. Ini saya gambarkan di sini, ini pura-puranya ini daun ya, ini daun min yang saya gambarkan di sini. Ini pura-puranya daun min. Nah, ini ya. Lalu di dalamnya ada si mentol. Ini adalah senyawa mahal yang mau Anda ambil. Nah,
persoalannya sekarang bagaimana caranya? Anda logikanya adalah proses semacam ini nih, kalau di dalam proses kimia kita sebut sebagai ekstraksi. Jadi Anda mau mengekstrak mentol dari dalam daun mint sehingga yang terlarut hanya mentol. Jangan sampai klorofil dan sebagainya itu ikut larut. Anda maunya mentol aja. Jadi Anda akan mencari pelarut yang istilah teknisnya adalah selektivitasnya itu tinggi. Dia hanya mau menggandeng mentol tapi dia nggak menggandeng yang lain. Nah, dalam ilmu pelarutan, wah ini ada ilmunya ya, pelarutan itu nggak cuma dicoba-coba. Kalau cuma coba-coba nggak usah kuliah teknik kimia ya. Ini ceritanya karena Anda kuliah teknik kimia, maka ilmu pelarutan itu harus didasari teori. Nah, ini kalau dalam ilmu pelarutan, senyawa itu bisa saling melarutkan kalau polaritasnya itu sama. Nah, dalam bahasa kimia organik, polaritas itu akan ditentukan oleh distribusi elektron di seluruh bagian dari molekul, atau dengan kata lain akan ditentukan oleh densitas elektron pada molekul tersebut. Jadi gampangannya, kalau misalnya sekarang ya Anda punya 3 opsi pelarut, ini yang saya gambar di luar itu adalah pelarut. Opsi pertama ini adalah heksan. Heksan itu adalah molekul yang sangat sederhana ya. Dia hanya rantai karbon lurus, isinya hanya C dan H, sehingga Anda bisa lihat bahwa elektron densitasnya itu merata ya, di semua bagian itu hijau. Jadi dia nggak punya polaritas, atau kita akan menyebut heksan itu dia adalah senyawa nonpolar. Terus di sebelahnya heksan ini adalah air. Ini air, H2O ya. Nah, Anda lihat bahwa ini di sini ada oksigen yang serakah elektron tadi, sehingga dia akan nyedot elektron dari ujung-ujung hidrogennya, sehingga Anda akan melihat di sini ini ada densitas elektron yang jauh lebih tinggi daripada di bagian yang lain, sehingga kita akan menyebut bahwa H2O itu polar. Terus senyawa yang di bagian atas ini adalah etanol. Nah, ini juga di sini ada polaritasnya, gara-gara ada oksigennya ya, karena etanol itu adalah C2H5OH ya. Ini ada elektron yang akan tertarik oleh keberadaan oksigen di sana, sehingga densitas elektron di bagian oksigen itu akan tinggi. Nah, ini kalau Anda sama-sama polar, dia itu juga polar sebenarnya, etanol. Tapi kalau dibandingkan dengan air, Anda bisa lihat tingkat kemerahannya dia itu tidak separah di air. Kalau air tuh merah banget gitu ya, kalau bahasanya orang Jawa tuh merah banget karena elektronnya tuh ketarik di sini dengan sangat kuat. Nah, kalau di etanol ini beda, karena molekulnya lebih besar ya daripada molekul air. Jarak antara oksigen di sini, di ujung ini, dengan hidrogen yang di sebelah sini itu agak jauh, sehingga proses penarikan elektronnya itu nggak bisa sekuat yang di sini ya, di H2O. Jadi kalau Anda lihat ini di bagian sini, bagian ujung sini nih, birunya itu nggak sebiru di ujung-ujung hidrogen pada air. Sehingga etanol itu polar, tapi dia polaritasnya masih lebih kecil daripada air. Nah, sekarang coba kalau kita lihat ini ya, distribusi elektronnya, Anda sudah punya bayangan bahwa distribusi elektron itu akan menentukan kepolarannya. Maka kira-kira yang paling mirip polaritasnya dengan mentol itu yang mana? Apakah heksan, apakah air, apakah etanol? Kalau heksan ini jelas nggak mirip ya, beda banget karena dia nggak punya merah-merah itu di molekulnya heksan ya. Jadi ini langsung kita eliminasi. Nggak bakal cocok. Si mentol nggak bakal mau diajak keluar dari daun mint oleh heksan karena beda ini ya, mereka sangat berbeda. Kalau air gimana? Nah, air itu sebetulnya bisa ini ya, karena dia punya polaritas. Nah, tapi resikonya kalau pakai air ini saking dia polaritasnya itu tinggi, si molekul air ini dia punya reaktivitas yang tinggi juga. Jadi nanti dia bisa mengajak keluar mentol, tapi di perjalanan
dia ada kemungkinan dia itu merusak mentol dengan reaksi yang namanya hidrolisis. Jadi malah diajak reaksi sehingga nanti pada saat dia sudah keluar dari daunnya, dia sudah nggak mentol lagi karena dia terlalu kuat. Nah, jadi opsinya ini nggak usah juga yang air. Sekarang tinggal satu-satunya opsi etanol. Nah, etanol ini ideal karena dari sisi polaritasnya mirip sekali ya. Anda bisa melihat ini di sini distribusi elektronnya sangat mirip. Terus dia juga tidak reaktif dibanding nggak seperti air tadi ya. Mentol Anda akan aman di dalam genggaman etanol sehingga nanti mentol ini akan berhasil terekstrak keluar dengan sukses dan dia masih mentol. Dia tidak berubah menjadi senyawa yang lain. Jadi kesimpulannya dengan analisis molekuler seperti ini Anda bisa menentukan bahwa ini nanti yang paling baik itu adalah Anda pilih etanol untuk pelarutnya mentol. Seger habis gosok gigi. Saya gosok gigi pakai ini, nggak boleh kelihatan mereknya ya, pakai pasta gigi. Ini adalah hal yang semua orang juga lakukan ya. Nah, pasta gigi ini adalah salah satu produk yang dia mengandung minyak mentol sehingga aromanya seger, enak ya kalau habis sikat gigi karena seger. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi Anda sudah belajar bahwa untuk ekstraksi mentol itu ribet banget ya, kalau kita ekstrak dari daun harus dengan proses yang sangat merepotkan. Anda harus milih solvent yang benar dan sebagainya. Belum lagi karena ini berasal dari tanaman, maka Anda juga harus memikirkan budidaya. Sekarang bayangkan orang Indonesia aja yang 200 sekian juta, semua orang pakai pasta gigi kayak gini, berapa banyak minyak mentol yang diperlukan. Lalu Anda perlu mikir kalau sebagai orang teknik kimia, wah itu nanti kalau kalian harus memproduksi minyak mentol untuk produk pasta gigi buat seluruh Indonesia, berarti lahan yang harus ditanami mentol itu berapa? Berapa orang yang harus nyirami mentol tanaman mint ya, tanaman mint tiap hari itu yang harus ngurusin, berapa orang yang harus dipekerjakan di situ? Ribet banget ya. Jadi ada hal-hal yang tidak mungkin Anda peroleh secara alamiah. Nah, apalagi kalau cuma untuk pasta gigi, Anda hanya perlu aromanya, Anda nggak perlu pakai minyak mint yang asli. Nah, ini salah satu kompetensinya teknik kimia ya, salah satu kompetensi chemical engineering adalah Anda meniru mentol alam, Anda mendesain reaksinya sehingga Anda mendapatkan mentol sintetis yang aman dipakai untuk gosok gigi. Mungkin dia nggak punya khasiat-khasiatnya seperti mentol asli ya secara obat herbal, tapi baunya sama. Kita mendapatkan sensasi segernya gitu ya. Nah, ini nanti yang salah satu akan menjadi kompetensi Anda dengan Anda belajar teknik kimia. Ilmu kimia organik juga sangat diperlukan pada saat kita akan merancang rute reaksi kimia untuk mensintesis suatu material. Contohnya ini tadi adalah kita ingin membuat mentol sintetis. Jadi bukan mentol yang diekstrak dari tanaman mintnya, tapi Anda terinspirasi oleh mentol alami itu, lantas Anda ingin mendesain molekul lain yang bisa kita buat dengan bahan yang lebih murah, tapi nanti aroma dan sifat fisiknya itu juga mirip dengan mentol. Mungkin khasiat dan sebagainya jadi beda ya, tapi kalau Anda hanya ingin mencari aromanya misalnya, maka Anda bisa lakukan ini ya, mengeksplorasi rute-rute reaksi kimia untuk Anda menghasilkan molekul yang mirip dengan mentol. Contohnya ini kalau Anda search di Google Patent ya, ini nanti Anda akan temukan beberapa paten tentang bagaimana kita memproduksi sintetik mentol. Salah satunya adalah patennya BASF. Ini yang saya temukan ya, yang perusahaan terkenal yang dia melakukan sintesis mentol. Ini dia menggunakan citrals. Jadi starting pointnya di proses BASF itu adalah citral dengan proses hidrogenasi asimetrik
Nah, ini nanti melalui rute tertentu yang akan diatur dengan penggunaan katalisator untuk memproduksi mentol sintetis. Ini adalah rute reaksi untuk patennya BASF dalam rangka memproduksi sitral. Senyawa yang ditargetkan akan kita produksi itu ini. Ini yang disebut sebagai sitral. Sitral ini adalah campuran antara geranial dan neral. Yang disebut campuran ini gambarnya kan cuma satu molekul ya, tapi sebetulnya dia ini adalah dua molekul karena ada kemungkinan terjadi resonansi dari satu struktur ke struktur yang lain. Jadi dia itu bisa berubah-ubah gitu ya. Suatu saat dia menjadi geranial, lalu nanti berubah menjadi neral, balik lagi jadi geranial dan seterusnya, sehingga kita tidak bisa betul-betul memisahkan antara geranial dan neralnya ini, yaitu berada bersama di dalam campuran itu. Fenomena ini disebut sebagai tautomerisme. Nanti Anda akan belajar lebih dalam soal karakter spesial dari aldehid ini ya pada saat Anda belajar di aldehid dan keton nanti pada bab tentang aldehid dan keton. Setelah UTS ya Anda nanti akan menggali lebih dalam kenapa kok ini bisa ada senyawa yang plin-plan gitu ya, kadang-kadang dia jadi geranial, kadang-kadang jadi neral. Nah, tapi intinya ini adalah sitral yang menjadi bahan baku untuk produksi mentol. Nah, ini ya, the beautiful things about organic chemistry adalah senyawa yang unik dan rumit seperti ini ternyata dia diproduksi dari bahan baku yang sangat sederhana. Kenal nggak dengan ini? Apa nih? Ini adalah aseton. Mungkin ada di kamar para mahasiswa ya, ini aseton ini. Ya, kita biasa pakai ini misalnya untuk membersihkan cat kuku misalnya. Nah, ternyata senyawa yang sangat sederhana seperti itu bisa kita desain reaksinya sedemikian rupa sehingga nanti akhirnya dia membentuk sitral yang diperlukan untuk produksi mentol. Setelah diperoleh sitral, maka langkah selanjutnya adalah memproduksi mentol dari sitral. Yang tampak di layar Anda ini adalah proses BASF untuk produksi mentol dari sitral. Sitral tadi adalah yang di sini ya, dia bisa ini ya sebagai nerol dan geraniol di sini ya. Nah, ini dengan mengaplikasikan katalisator yang tepat, maka nanti Anda akan menghasilkan mentol di sini. Nah, ini adalah senyawa mentol sintetis. Jadi reaksi-reaksi tadi ya, reaksi yang tadinya berjalan di daun mint, ini sekarang bisa Anda tiru, Anda melakukannya di reaktor-reaktor di industri kimia. Nah, kalau sudah ketemu prosesnya seperti ini, lalu nanti yang Anda lakukan adalah Anda mempelajari kinetika reaksinya, yaitu seberapa cepat reaksi ini terjadi, lalu kesetimbangannya, berapa konversi maksimum dari sitral menjadi mentol, dan sebagainya. Nah, sebagai orang teknik kimia, pekerjaan Anda lebih di situ ya, untuk mengoptimalkan kinerja dari reaktor Anda dalam menghasilkan tiruan dari senyawa mentol yang tadinya dihasilkan oleh si daun mint. Demikian tadi video pengantar untuk mata kuliah kimia organik. Semoga Anda termotivasi untuk menikmati nanti proses belajar Anda bersama saya dan dosen-dosen yang lain di dalam mata kuliah kimia organik, dan bisa menumbuhkan kecintaan Anda pada ilmu kimia organik, dan nanti Anda pada saat Anda menjadi insinyur kimia, ilmu teknik kimia Anda itu menjadi lebih berjiwa karena Anda menguasai ilmu kimia. Anda bisa berinovasi dengan rentang kemungkinan yang lebih luas. Selamat belajar.